Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang pengenalan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman C. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba membuatkan tahapan atau langkah-langkah membuat sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C. Aplikasi yang kita gunakan nanti yaitu Dev C++. Pada pertemuan awal ini kita akan mencoba membuat sebuah program C sederhana, yaitu bagaimana kita mencetak sebuah tulisan ke dalam sebuah layar monitor. Baiklah, kita coba. Kita menggunakan bahasa pemrograman Dev C. Jadi bagi yang belum menginstalkan Dev C++ 5.11 atau yang terbaru ke komputernya, silahkan dicari dulu di Google. Banyak sekali sebenarnya di Google atau di YouTube cara menginstal Dev C++, akan dicoba nanti. Setelah itu nanti kita baru mulai step by step bagaimana membuat program pertama dengan menggunakan Dev C++, yaitu dengan bahasa C. Pertama kita buat sebuah program baru, new source file ini. Kemudian mungkin tampilannya akan berbeda. Anda bisa men-setting bentuk tampilan dari editor Dev C++ ini. Di bagian tools ada editor option. Jadi Anda bisa mengubah huruf, warna, dan lain sebagainya dari editor program Dev C++ ini. Untuk memulai program baru, jadi kita tadi file, kita buat new source file, kemudian mungkin di awal itu bagusnya kita simpan dulu, kita save, kemudian silakan buat di folder mana saja. Kebetulan saya membuat di C area, jadi di sini ada C area, di D, kemudian saya buat lagi folder baru C how to program, kemudian nanti tipenya adalah C, kemudian nama programnya itu program 001, kita simpan. Nah, maka nanti di titel dari program ini itu udah ada, namanya adalah program 001. Untuk membuat sebuah program dalam bahasa C itu ada beberapa hal yang perlu kita buat. Yang pertama mungkin kita buat dulu judul dari program. Kita menggunakan komentar di slash bintang, kemudian program 001, yaitu program mencetak teks, program mencetak teks. Nah, itu aja. Kemudian jangan lupa ditutup komentarnya dengan bintang slash. Kemudian di awal sebuah program dalam bahasa C kita harus includekan header, yaitu dengan menggunakan tanda pagar include. Kemudian headernya adalah standar input output dengan ekstensi H. Jadi setiap header itu di ekstensinya adalah .h. Kita gunakan headernya .h. Kemudian kita tambahkan program utama integer, kemudian main, fungsi utama main function, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, ini adalah minimal yang harus kita buat dalam memulai sebuah program dengan menggunakan bahasa C. Yaitu di sini ada namanya preprocessor directive,
ya, dimana kita menyertakan header di sini, ada include studio.h, ada juga kadang-kadang ada kita membutuhkan perintah-perintah matematik, kita ada juga nanti include maths.h dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk hanya menampilkan kalimat di dalam layar monitor, kita cukup menggunakan headernya standar input-output.h. Kemudian ini adalah program utama. Ini biasanya bisa kita buatkan main saja, fungsi utamanya, atau bisa juga dibuatkan tipe datanya, integer, main, dalam kurung, perawal tutup. Kemudian kurung perawal buka ini itu adalah untuk memulai sebuah program, dan kurung perawal tutup adalah untuk mengakhiri sebuah program dalam sebuah fungsi dalam sebuah program. Kemudian apa yang kita mau lakukan, karena tadi kita ingin mencetak teks, kita menggunakan perintah namanya printf. Printf kurung buka kurung tutup tanda petik. Nah, kemudian kita bisa mengetikkan apapun yang ingin kita tampilkan di layar monitor di antara petik dua ini. Sebagai contoh, selamat datang di pembelajaran coding menggunakan bahasa C. Oke, jadi saya ingin memperlihatkan atau menampilkan kalimat ini di layar monitor. Kemudian nanti ada namanya, kita jelaskan nanti /n atau baris baru. Ini adalah sebuah namanya escape karakter. Itu untuk artinya new line ini adalah kursornya akan terletak pada awal dari baris baru. Kemudian kita jangan lupa di setiap pernyataan, ini adalah pernyataan, itu diakhiri dengan titik koma. Nah, kemudian diakhiri dengan return 0. Return 0 ini adalah sebuah perintah yang mengindikasikan bahwa program akan berjalan atau berakhir dengan sukses. Oke, saya rasa itu aja. Jadi nanti setelah kita jalankan nanti, maka kalimat yang ada pada tanda petik ini akan muncul di layar monitor kita. Bagaimana cara menjalankan programnya? Pertama kita simpan lagi dulu, karena ini belum kita simpan. Setelah itu kita klik execute, kemudian kita klik compile di sini, atau diklik saja di keyboardnya F9. Maka akan ada proses kompilasi oleh C++ ini, mengubah dari bahasa yang kita ketikkan ini menjadi bahasa mesin. Di sini tampilannya adalah errornya, warningnya. Kalau ada error akan ditampilkan di sini di mana errornya, nanti bisa kita perbaiki. Jadi karena dia adalah compiler, bahasa compiler, maka dia akan menerjemahkan semua program yang kita tuliskan ini dulu ke dalam bahasa mesin sampai tidak ada salah. Kalau ada salah diperbaiki dulu. Jadi kalau tidak ada salah baru nanti bisa kita jalankan. Juga nampak di sini di mana output dari filenya disimpan, kemudian ukurannya dan juga waktu kompilasi. Kemudian apa yang kita lakukan lagi, yaitu kita execute lagi, kita run atau F10, maka hasil dari ini akan muncul pada layar monitor seperti ini. Jadi akan muncul menu layar pop up lagi. Nah, kemudian apa yang kita ketikkan tadi sama persis dengan yang muncul di monitor. Selamat datang di pembelajaran coding menggunakan bahasa C. Kita tutup ya. Jadi itu saja. Itu adalah bagaimana kita membuat sebuah program untuk mencetak teks dengan menggunakan bahasa C dengan aplikasi DevC++. Sebenarnya banyak lagi ini aplikasi yang lain, ada Codeblocks dan lain sebagainya, bisa kita gunakan untuk membuat sebuah program menggunakan bahasa C. Sedikit penjelasan, ini adalah slash bintang slash ini adalah komentar. Kita bisa membuatnya seperti ini, atau bisa juga slash 2 kali.
Jadi kalau kita pakai slash 2 kali bisa seperti ini, slash 2 kali. Nah, maka semua baris ini adalah komentar. Tapi kalau kita pakai slash bintang, kita harus mengakhirinya dengan bintang slash, karena kalau tidak semua kalimat yang ada pada kita tulis ini itu dianggap sebagai komentar. Dapat Anda lihat nih sekarang semua tulisannya sama dengan komentar di atas. Tapi kalau kita tutup dengan bintang slash, maka yang dianggap komentar hanya antara tanda ini, slash bintang dan bintang slash. Yang lain itu adalah program. Jadi komentar adalah sebuah baris yang tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi abaikan saja. Biasanya digunakan untuk dokumentasi. Tapi jangan juga terlalu banyak nanti karena akan membingungkan. Jadi kalau ingin butuh dokumentasi dalam program itu bisa kita gunakan komentar. Sorry. Kemudian beberapa kesalahan dalam pembuatan program itu ya seperti tadi, misalnya lupa menuliskan bintang slash sehingga semua dianggap komentar, atau terbalik bintang slash bukan slash bintang. Kemudian ini adalah preprocessor direktif namanya, yaitu sebenarnya itu digunakan sebagai tempat di mana perintah-perintah yang kita gunakan itu atau sebagai library. Jadi di sini kalau printf ini ada dalam library stdio ini atau standar input output. Ekstensinya H itu ada header. Jadi itu digunakan, harus diletakkan di atas. Jadi kalau kita menggunakan perintah-perintah, misalnya mungkin clear screen, nah, itu tidak ada pada perintah stdio. Kita harus bisa menggunakan misalnya Conio atau yang lainnya. Nanti kita akan coba lihat apa-apa saja perintah-perintah yang ada pada library yang ada pada C. Kemudian ini kalau ini integer main ini adalah fungsi utama, kemudian program kita ada dalam tanda bracket ini. Kemudian yang paling penting juga ini ada slash n di sini. Ini adalah escape sequence namanya atau escape karakter. Beberapa yang lain adalah slash t, ada slash a, ada slash slash, ada slash tanda petik. Nah, itu kita gunakan untuk format. Jadi kalau kita ingin memformat output maupun input, kita menggunakan escape sequence seperti ini. Misalnya kita ingin membuat program atau ingin selamat datang di pembelajaran coding, kemudian menggunakan bahasa C-nya di bawah. Nah, kalau kita membuatnya seperti berikut ini, di printf, nah, menggunakan bahasa C-nya kita buatkan di bawah. Maka kalau kita compile lagi, oh ya, tanda titik komanya jangan lupa. Compile, kemudian kita run, itu hasilnya akan sama aja, tidak berbeda, walaupun kita menuliskannya terpisah seperti ini. Selamat datang di pembelajaran coding. Jadi bagaimana cara membedakannya atau merubahnya supaya dia ke bawah, itu makanya kita menggunakan escape sequence ini. Sebagai contoh, kalau di sini kita buatkan slash n, kemudian kita compile lagi, kita run, maka hasilnya baru seperti yang kita inginkan. Jadi itu fungsi dari escape sequence yang ada pada seperti ini, slash n, baris baru. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin, bisa saja kita menuliskannya dalam satu baris, tapi kalau ada slash n-nya beberapa buah di dalam satu kalimat itu, maka dia akan membuatnya di baris baru. Nah, saya rasa mungkin itu kalau untuk mencetak
mencetak teks dalam monitor. Ini itu adalah salah satu contoh programnya. Nah, pada program selanjutnya kita akan coba membuat sebuah program untuk menambahkan 2 buah bilangan dengan tipe data integer. Nah, apalagi nih tipe data. Tipe data akan kita pelajari mungkin pada tutorial selanjutnya. Baiklah, semoga bermanfaat. Itu adalah program pertama dan akan banyak lagi tutorial-tutorial selanjutnya. Jika banyak yang like, akan saya tambahkan berbagai macam tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk bagi programmer pemula. Mungkin bagi yang udah mahir, itu silakan berjuang terus supaya mampu menjadi programmer yang handal. Tapi bagi yang mau belajar, ya sebenarnya tidak sulit. Saya akan coba memperlihatkannya step by step. Saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.